Sobat IMC, kembali lagi dengan saya Elda Priska dan hari ini kita punya partner ngopi santai bareng dokter yang kece banget. Itu ada Dokter Triyono, spesialis penyakit dalam. Hai, salam Hai, kenal Dok. semuanya. Salam kenal. Kita mau bahas satu topik yang udah mulai banyak nih dok disebut sama anak-anak muda ya. Aduh aku tuh perutnya nggak enak, aku hari ini nggak masuk kantor, GERD aku kambuh. Tuh kan kayaknya lagi banyak banget disebut-sebut sama sobat-sobat kita zaman sekarang nih. Terutama mungkin karena Gen Z lah ya. iya betul, sama Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial ya. Karena memang mungkin di sekitar kita nih sekarang udah banyak kebiasaan minum kopi, kemudian intermittent fasting, skip sarapan tapi tetap konsumsi kafein juga. Nah, sebetulnya kita mau tahu nih dok, GERD itu tuh apa sih sebetulnya? Baik, jadi Dokter Elda, GERD itu namanya GERD ya. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Reflux itu tuh artinya dia naik lagi kembali. Makanan yang udah masuk ke lambung tiba-tiba naik lagi ke atas. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena longgar ya atau lentur. Jadi antara kerongkongan dan lambung itu ada pintu tuh, namanya sphincter. Jadi di situ adalah lower esophageal sphincter. Jadi sphincter bagian bawah di antara kerongkongan dengan lambung. Nah, jadi itu yang lemah tuh. Jadi banyak hal penyebab ya, dari mulai ya mungkin anak Gen Z sekarang karena lifestyle ya, lifestyle, mulai dari pola makan, terus olahraga yang kurang, kemudian mungkin juga karena faktor stresor yang tinggi di kantor ya. Jadi ya intinya harus memanage dengan baik lah intinya, supaya untuk menghindari GERD itu sendiri. Gitu. Jadi dia reflux, dia naik lagi ke atas. Nah jadi itu idealnya di lambung itu tuh pH normalnya kan 1 sampai 2 ya. Di kerongkongan itu 4 sampai 6. Nah, bisa Dokter Elda bayangkan kalau pH yang asam, sangat asam naik ke kerongkongan, otomatis dia akan Menyebabkan panas ya. Jadi panas. ada namanya heartburn. Heartburn itu seperti dada terasa terbakar, kemudian ada timbul rasa pahit, rasa asam naik ke kerongkongan. Gitu. Nah, jadi berarti mungkin sobat IMC juga jarang dengar nih dok, pH lambung itu 1 sampai 2. 1 sampai 2. Dan itu tuh berarti asam banget sangat ya, asam. ya? Sangat asam. Ibarat mobil tuh aki itu, asam aki. Ya. Asam ya. Asam. Nah, di kerongkongan pH-nya lebih tinggi. 4 sampai 6. Oh, 4 sampai 6 tuh. Jadi kalau ketika pH yang 1 sampai 2 naik lagi karena sphincternya tadi lemah, naik lagi ke atas, itu kita bisa bayangkan bahwa sangat asam naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan sensasi bisa iritasi segala macam lah. Makanya di situ nanti ada penyakit namanya esofagitis ya. Jadi peradangan di esofagus karena si pH-nya itu si asam lambung itu naik. Karena sering ya, kalau terlampau sering. Iya, kalau asam. Jadi GERD itu kondisi di mana asam lambung kita bisa naik sampai ke kerongkongan. Betul. Gitu ya dok. Nah mungkin sobat IMC juga mau tahu nih dok, kondisi apa sih atau sebetulnya kebiasaan seperti apa yang bisa membuat sphincternya itu atau si pintu dari lambung ke kerongkongan itu lemah. Iya, lemah atau dol gitu ya. Jadi dol. Iya, jadi itu tadi saya sampaikan bahwa karena lifestyle ya, gaya hidup, dari pola makan, olahraga, obesitas juga menyebabkan lemahnya dari pintu si sphincter itu. Gitu. Nah, misalnya dok, sebetulnya kalau sobat IMC udah merasa, aduh saya kok rasanya ada sensasi panas di dada. Kemudian kapan sih kita bisa bilang, oh saya ini GERD? Apakah tanpa ke dokter kita bisa mendiagnosis diri kita GERD? Atau kapan kita harus Jadi kalau sobat IMC nanti ada ketemu gejala seperti itu, seperti heartburn tadi saya bilang, bisa tuh langsung ke IMC Tangerang ketemu Dokter Triyono. Jadi kita konsultasi dulu. Konsultasi ke Dokter Triyono. Jadi
untuk menentukan dia GERD atau tidaknya itu selain gejala klinis ya, Iya. kita bisa buktikan dengan endoskopi. Oke. Endoskopi di sini, endoskopi itu ada 2 dok. Iya. Jadi kalau dari atas namanya gastroskopi untuk melihat ke gaster ke lambung. Iya. Kalau dari bawah namanya kolonoskopi. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang gastroskopi. Iya. Ya, jadi nanti si pasien kita arahkan untuk kita lakukan gastroskopi itu. Jadi untuk mengetahui apakah si lambungnya ini ada inflamasi, peradangan atau iritasi atau hal-hal lain yang kita temukan pada saat endoskopi. Oke deh. Nah, Tapi banyak juga dokter Elda yang nanya, dok, ada nggak sih bedanya apa ya antara sakit mah dengan GERD gitu iya, kan? sakit mah sama GERD tuh Gitu bedainnya ya. gimana nih Sobat IMC? Nah, kira-kira, jadi Dok? kalau mah itu sebenarnya mah itu tuh bahasa Jerman dok. Oke. Bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang artinya dimah itu tuh lambung gitu. Artinya tuh lambung sendiri. Nah, jadi karena orang Indonesia terutama sering sebut mah gitu ya. Nah, mah itu sebenarnya lambung. Gitu. Nah, Oke. jadi bedanya itu adalah kalau mah biasa Ya. itu kemungkinan ya ada sensasi rasa lapar, discomfort, betul, begah, Iya. sendawa gitu-gitu. Nah, kalau GERD sendiri itu ada Memang udah. heartburn tadi, rasa panas di dada, kemudian ada rasa pahit dan lain-lain ya. Oke. Jadi kalau mah belum tentu GERD gitu Yes. ya, Dok ya. Kalau untuk membuktikan awalnya mengarah ke GERD, cuma GERD-nya itu apakah benar atau tidaknya, salah satunya endoskopi. Endoskopi. Betul. Nah, sambil nunggu jadwal endoskopi nih, misalnya nih Dok, itu terapi-terapinya ada nggak sih Dok yang bisa diminum sama Sobat IMC? Atau enggak, saya mau mikir dulu deh Dok, mau endoskopi, gastroskopi apa enggak? Soalnya kan takut ya diteropong-teropong gitu, saya pikir-pikir dulu gimana tuh Dok? Jadi gini Dr. Eda, kalau untuk terapinya sendiri, itu pastinya kita punya namanya proton pump inhibitor ya. Jadi untuk menghambat si pompa itu supaya tidak terjadi gitu ya. Makanya mungkin Sobat IMC pernah dengar yang namanya golongan zozol ya. Iya. Kayak omeprazol, lansoprazol, atau pantoprazol, esomeprazol gitu ya. Nah, tapi Sobat IMC, yang paling Sobat IMC ketahui adalah ketika hal itu terjadi, itu Sobat IMC penanganan pertama itu boleh menggunakan antasida. Ya, antasida. Dari namanya aja sudah jelas tuh, antasid. Artinya anti asid ya, kan gitu, Dokter Elda. Jadi itu bisa mengurangi efek dari heartburn itu. Sambil menunggu kita atur waktu konsultasi gitu. Betul, ya. Dokter Elda. Tetap harus ke dokter ya Dok ya, berarti Yes. kan gitu. Betul. Nah, jadi daripada kita cari-cari di Google sendiri pengobatannya malah nggak tuntas. Baik, tuh. Jadi bagusnya kontrolnya ke Dokter Triyono. Nah, mantap. Mantap. Oke Dok, nah mungkin kalau untuk lifestyle, kalau misalkan kita lagi kambuh gitu Dok, sebenarnya kafein kan sekarang ini udah di mana-mana Dok. Ya. Sebenarnya tetap boleh nggak sih Dok? Atau kita harus stop dulu konsumsi kafeinnya? Baik. Kalau saat itu terjadi, sebenarnya ya stop dulu lah ya, untuk mengurangi gejalanya. Tapi kalau memang sebelumnya sudah terdiagnosis GERD, sebenarnya masih boleh konsumsi kopi, kafein, tapi dengan dosis yang sehari sekali mungkin ya. Yang biasanya mungkin sehari 3 kali atau sehari 2 kali ya diminimalkan saja gitu, sehari sekali. Iya, oke. Gitu. Ya karena pasti Sobat IMC di sini banyak yang satu shift sekali. Satu shift sekali. Jadi setiap shift ngopi, setiap shift ngopi gitu. Setiap shift ngopi. Oke. Oke deh, thank you Dok Siap. buat bincang-bincang kita hari ini Yes, tentang terima kasih, Dok GERD. Elda. Buat Sobat IMC nggak usah takut lagi untuk periksain diri kalian kalau ada rasa sensasi nggak nyaman atau heartburn. Langsung konsul ke dokter penyakit dalam, ada Dokter Triyono, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit IMC Tangerang. Kalau gitu, sampai jumpa di episode Ngopi Santai bareng dokter selanjutnya. Bye-bye!